Kali ini JWS Bros mampir ke salah satu restoran yang katanya menyediakan nasi goreng kecombrang yang rasanya enak banget. Juga katanya restoran ini adalah salah satu tempat favoritnya legenda kuliner Indonesia, almarhum Bondan Winarno. Langsung aja gue spill nama restorannya, Kembang Bawang. Daripada katanya-katanya doang, langsung aja welcome back to JWS Bros episode Kembang Bawang cabang Alam Sutra. Kenapa lu kagak masuk anjing? Malu. Waiter masuknya. Jangan ditodong kamera dong. Jangan gitu dong, udah nggak apa-apa, masuk dulu aja. Gue masuk dulu aja. Udah, taruh dulu aja di tas. Kita masuk. Oke, jadi seperti yang kalian tahu, kita sedang ada di Kembang Bawang. Gue sih udah nyoba 1 kali waktu itu, dan pengalaman gue sih Excel yang belum pernah Tapi coba. pertanyaannya, real kah, Gang? Real banget. Pertanyaannya, siapa sih yang ngasih tahu Kembang Bawang itu siapa ya? Gue dari Kim. Hah? Kayaknya waktu itu ada yang ngomong deh, terus kayak makanya kita kesini, cuman waktu itu nggak boleh syuting. Sekali lagi rekomendasi dari gua. Apaan? iya, Enggak, lu orang dari Kim apaan? Aduh, enggak. Kali ini gue nggak kalap kan? Kali ini gue nggak kalap kan? Nggak ada. Kayak episode sebelumnya. Ya. Lumayan lah. Jadi Nah, tapi kalian harus tahu konteks dulu nih. 2 jam sebelum ini kita udah makan kalah masalahnya. Gue bingung mau jawab apa nih. Jadi ini adalah nasi goreng cakalang asap, Ya. tapi pakai kecombrang. Cakalang itu kan ikan, Ya. berasap, jadi ikannya rasanya asap banget. Smoky. Asapnya mana ya? Dit, kayaknya lu harus stop deh, Dit. Kalau mau ngejokes dulu, nih izin dulu ya. Ace. Enggak, Belum ya selesai, cuma belum suara selesai. doang. Cakalangnya diasapin. Oh, cakalang diasapin. Terus ini nasi goreng yang kayak, ini nggak pakai kecap manis kelihatannya Yes, sih ya. kelihatannya ya. Terus ini yang bikin spesial adalah kecombrangnya. Oke. Nah, kenapa kemarin episode Jeffrey Nicole gue berani ngomong kayak, oh ini kecombrangnya adu-aduan nih sama Indomie ya? Karena menurut gue ini nasi goreng yang bisa kawinin Ya. kecombrang sama dishnya ini secara jadi satu kesatuan. Cakalang dengan kecombrang. Yo, Ya, ya udah nge-take enjoyment shot cuman gue sama Adit. Ya. Gue udah pernah coba, Adit udah pernah coba, Excel belum pernah coba. Sekarang saatnya adalah lu cobain suapan pertama tapi pakai beauty shot. Ya, Dit. Kita lihat Silakan, Dit. ekspresi Excel tuh kayak gimana. Ekspresi gue espresso nggak nih? Gitu dia. Oh, gue ngerti maksud gue. Enggak. Oke, ini enak. Tapi gue harus Sekali lagi. sekali lagi. Nggak bisa, harus pakai ini. Ini kuncinya. Kuncinya, kalau lu ngomong ini udah enak, lu harus cobain pakai ini dulu. Suapan dengan acar. Ini enak banget. Yang bikin ini enak buat gue. Iya. Rasanya itu effortless untuk lu ngerasain tiap layernya. Dari kecombrangnya, cakalangnya, nasi gorengnya, acarnya. Plus kalau lu makan kerupuk pun rasanya kepisah-pisah masing-masing layer. Ditambah ada woki-wokinya juga ya. Ya, setuju. Itu yang menurut gua makanan enak tuh gitu tuh. Kayak tiap layernya lu bisa rasain. Bukan apa sih, bukan lu kayak- harus mikir keras dulu, oh ini ada rasa ini, ada rasa ini. Iya, Tapi iya. lu nyop biasa aja. Orang awam pun akan ini ada ngerasain. rasa ini nih, ini ada rasa ini nih, ada ada rasa ini nih, ada rasa ini. Lu ngerti kan maksud gue yang pas kemarin yang Indomie kecombrang tuh kayak Yes. nggak kawin tuh kenapa? Yes. Ini adalah contoh makanan yang menurut gue sukses banget untuk ngawinin setiap komponennya menjadi satu dish secara utuh.
Victor. Lu pernah makan di LARP nggak? Pernah. Lu tahu LARP yang di itu nggak? Tahu. Yang dijual di LARP itu kan. Ini tuh semacam kayak gitu, jadi yang buat asemnya ini enak banget cuy. Ini makanya gue udah bilang, gue mau minta lagi. Cuman kata Victor, ntar aja habisin dulu. Tapi itu udah pasti habis sih. Gua udah Bener tahu Dek. sih pasti Tapi ini habis. udah pasti habis sih. Gue tahu. Ini enak banget. Anjir, tunggu dulu. Enak banget. Orang gue siap suapan air pakai ini. Cakalang sama nasi gorengnya tuh menurut gue lebih kental, lebih erat pegangannya tuh. Si kecombrangnya datang tiba-tiba nge-kick, nge-refresh anjing. Nyerang ke hidung gitu ya. Iya betul. Pemilihan kerupuknya juga bukan tipe kerupuk yang kayak wangi banget udang atau wangi banget ikan atau wangi banget bawang. Kerupuknya cukup netral, guna ya mungkin biar kayak nggak saling ngadu lagi karena dari acaranya udah cukup fresh. Ini apa adanya aja udah enak. Kerupuknya kayak cuma tekstur doang dan menurutku ini kayak apa ya? Wow sih menurut gue ini. Selain untuk tekstur, yang jelas untuk warna kelihatan banget karena ini tanpa kerupuk ini kelihatannya warnanya pale. Ini buat warna, buat tekstur dan menurut gue buat bersihin mulut. Kenapa tuh? Ini strong. Kerupuk ini tuh kayak Basic pas ya? kita di Thai, ngerti nggak sih? Kerupuknya tuh justru buat ngebersihin. Buat ngebersihin mulut lagi ya, abis itu makan lagi, ulang lagi. Iya. Enak banget. Oh gokil ini. Kayaknya Kim harus jadi produsernya Bas deh. Cocok banget deh. Suggestion dari dia kayaknya enak-enak semua. Kayaknya Deh. suggestionnya kebanyakan dari gua. Wah, tapi gila ini enak banget tuh. Gua berani. Habisin aja. Kak. Acar Kak. Ini lagi nih. Tanpa acar yang tadi. Ini jadi biasa aja. Jadi kayak kurang gitu loh. Enggak sih menurut gua ininya aja udah enak sih. Gua harus pakai acar. Ada acarnya emang jadi tambah enak, tapi tanpa acar sekalipun menurut gue ini udah mantap banget sih. Kapan lu pernah ketemu nasi goreng kecombrang yang rasanya tuh sewah kayak gini? Nggak pernah sih. Cuman mungkin gara-gara gue udah tahu rasanya, cara lebih enaknya. Jadi maunya kayak gitu terus gitu. Ya sih. Tapi emang kalau orang demen rasa yang kicknya strong banget, pasti akan milih untuk pakai acar itu sih. Ya, by the way, tadi kita dikasih segini, habis kita dikasih segini lagi, dan ini free refill. Gila, generous banget, fresh di ingredients-nya. Kayak bukan acar-acar yang kadang tuh acar yang gue nggak suka ya. Kelihatannya udah pucat banget, udah menangis gitu acarnya. Jadi ini gue makan tambah nangis gitu. Gue nggak pernah dengar kayak nasi goreng kecombrang yang terkenal. Kayak gue cuma dengar kalau misalnya orang mau nasi kecombrang, ke kembang bawang gitu. Kecombrang atau kembang bawang? Nasi goreng kecombrang. Oh kembang bawang aja gitu. Yang gue perhatiin lagi, Tar, coba deh, lu makan acaranya jangan timunnya, tapi bawang merahnya doang, Tar. Kenapa? Kecombrangnya jadi lebih keluar. Combrangnya kayak didorong untuk keluar pas lu makan bawang merah. Bener gak? Ya. Sebenarnya kalau nasi kecombrang itu ada lagi restoran yang di Pik namanya Umat Kita, itu ada nasi kecombrangnya juga. Cuman itu nggak ditonjolin sama dia. Kayak cuman restoran Indonesia yang menyediakan nasi kecombrang. Padahal nasi kecombrangnya enak, cuman kayak nggak ditonjolin banget. Bedanya sama kembang bawang adalah kalau kembang bawang tuh emang nasi goreng kecombrang, gue jual nasi goreng kecombrang gitu. Jadinya semua emang brandingnya nasi goreng kecombrang. Kita kan ke dapur ya, kita lihat, kita shoot masaknya. Mantep sih tuh. Gile. Apinya. Cooknya juga jago sih. Cooknya nggak di sini, cooknya nggak sembarang cook guys. Sekalian lebih begitu shootnya. Sembarangan. Biasanya kalau kita nge-shoot dapur, yang ngedirect itu dari kitanya guys. Kayak ini digini. Tapi cook di sini itu udah tahu. Oke, ntar ada ini. Kamu mau shoot yang bagian mananya? Dia confident banget. Dan pas di eksekusi itu tetap enteng sama dia. Dia ada di episode sebelumnya tuh sebenarnya ada salah satu restoran kita shoot cooknya itu cuma motong daging doang, tiba-tiba nggak mau motong. Enggak deh, ditinggalin, bener-bener ditinggalin. Bener-bener ditinggalin, nggak jadi motong, nggak ada yang motong karena dia bilang, saya malu ada kamera. Sebenarnya secara tidak langsung ngasih ngeliat jam terbang si cooknya itu. Ya sebenarnya nggak salah juga gitu kalau emang itu dia ngerasa canggung gitu, kalau misalkan direkam ya itu hak mereka. Tapi ya still, biasa tuh kita datang ke restoran yang kita udah tahu itu enak. Gitu biasanya, bukan diundang dibayar, habis itu kita review karena dibayar, kagak. Kita datang, kita kasih tahu kalian di sini enak loh. Nah kalau yang biasanya reviewnya kurang itu karena ada hype apa gitu ya. Habis itu kita sebenarnya nih, ini enak apa kagak sih, sesuai review orang-orang apa kagak sih, gitu. Kita nyobain restoran viral
supaya kalian nggak usah nyobain. Karena banyak hoax juga. Review-review di TikTok sekarang. Enak banget. Cuma jujur, ini porsi gede banget. Bang. Jujur ya, lu nggak akan pernah lihat gue makan nasi goreng sebanyak ini. Coba ada nggak memori lu? Oh, Ya kan? EXO itu lauknya yang banyak. Betul. Gue tuh bukan pemakan nasi guys. Gue tuh pemakan lauk. Kita belum ngomongin ininya. Sos banget. Gue bingung kayak ada rasa apa ya? Ini rasa daging ayam. Kaldu ya? Ya rasa daging ayam. Rasa daging ayam. Rasa apa Ada sih? micinnya cuy. Coba ya. Lu Kayaknya udah bandingin pasti. sama sate taichan. Oh, micin cocol itu ya? Iya. Oh, Ya kan? Iya, iya, Yang cocol. cocol. Menurut gue sih nggak gimana spesialnya sih. Secara rasa buat gue pribadi ya. Lagian nggak salah juga. Orang yang jualannya sebenarnya jualan nasi goreng kecombrang. Ini kayak cuma size doang. Ya, gue setuju sih. Tapi yang bisa di notice dari ayam ini menurut gue keempukan ayamnya sih tuh. Dengan ayam sebanyak ini sama rata empuknya, soft, itu lumayan sih. Cuma buat kalian yang nggak bisa makan pedas, gue nggak suggest untuk pesan sides itu. Udah cukup pedes ya? Ya udah cukup pedas. Dan ini masalahnya lu pesan sides ini tuh porsinya banyak loh. Pesan ini sama bawa nasi dari rumah udah kenyang. Iya benar-benar. Ini bisa buat 2-3 orang lagi. Ya, Gue yakin yang bikin resep sih emang beneran jago masak sih. iya, kelihatan sih, kelihatan. Kalau misalnya kalian pacaran terus kalian berdua makannya kayak biasa-biasa aja, bukan yang banyak banget gitu. Satu porsi cukup kayaknya. Yes, satu porsi bagi dua. Harganya jebak. Satu porsi ini 35, 45. 45. Bukan masalah 45, tapi ini Kualitasnya worth it, sih. anjir. Iya, kualitasnya. Untuk dari segi porsi di 45.000 nasi goreng udah emang harus banyak pertama. Tapi dari banyak itu apakah rasanya enak dan lu bisa dapetin quality? Menurut gue kualitinya di atas 45.000 sih. Setuju. Ini skena menurut gue. Skena. Gua kacau kan? Wah, kacau kalau gue. Kalau gue ini masih di skena. Ini wah kacau buat gue. Ini hampir wakacau. Wakacau balo belum. Wakacau hampir. Menurut gue ini wah kacau. Tapi gue ngerti sih, kalau emang lu pemakan nasi goreng yang bisa kayak lu tau, ini udah pasti wakacang. Soalnya gue nggak ngerasa gue bisa dapetin nasi goreng kayak gini lagi di mana-mana. But gue bukan pemakan nasi goreng guys. Suka, tapi nggak bisa gue kalau banyak banget. Ya, tapi gue setuju sih sama statement Victor. Lu kalau kesini berdua bukan makan yang kalap, pesan satu, minta piring kosong satu, itu udah cukup banget. Rasanya cukup memorable soalnya, jadi nggak perlu banyak-banyak, lu bakal inget kok. Bagi dua cuma 22.000, 22 sama. Oh iya, 22 per orang ya. Gue suka nih yang mahal tapi murah. Yang mahal tapi murah guys. Ingat kata-kata gue baik-baik. Buat laki-laki di luar sana, kalian cari yang mahal tapi nggak mahal-mahal banget, murah juga. Yang jenius pasti ngerti apa maksud gue. Mantap. Jadi overall gimana? Oke, jadi overall lu pilih siapa nanti capres? Kalau gue sih kalau nggak ya. Tapi kan kemarin beritanya kan. Ya, jadi mendingan. Nggak terlalu tahu. Itu sempat kena. Oh, gue kira itu cuma. Kenapa kenyang banget ya? Lu tau nggak kenapa lu Habis kenyang? makan, Pak. Karena kebanyakan orang di luar sana itu ngomong doang nggak ada isinya. Makanya lu kenyang. Lu lihat dulu rambut gua. Guys, sekarang sudah era Excel yang Rambutnya rapi banget sih. cempelapak imut ki aku. Weh, kapan masuknya? Ini. Excel dulu masuk deh. Let's go guys. Ya silakan masuk. Bisa gak?